Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatullah dari kelas E Literasi Data dan Teknologi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer. Jaringan komputer di sini terbagi lagi beberapa subjudul seperti pengertian jaringan komputer, jenis-jenis jaringan komputer, topologi dan OSI layer, IP dan net mask, routing, dan domain name system. Part pertama yaitu pengertian jaringan komputer. Sejarah. Konsep jaringan komputer lahir pada tahun 1940-an di Amerika dari sebuah proyek pengembangan komputer model 1 di laboratorium Bell dan grup riset Harvard University yang dipimpin Profesor Howard Hathaway Aiken. Pada mulanya, proyek tersebut hanyalah ingin memanfaatkan sebuah perangkat komputer yang harus dipakai bersama. Untuk mengerjakan beberapa proses tanpa banyak membuang waktu kosong, dibuatlah proses beruntun atau batch processing, sehingga beberapa program bisa dijalankan dalam sebuah komputer dengan kaidah antrian. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Pihak yang meminta layanan disebut klien dan yang memberikan atau mengirim disebut server. Desain ini disebut dengan sistem client server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Apabila ingin membuat jaringan komputer yang lebih luas lagi jangkauannya, maka diperlukan peralatan tambahan seperti hub, bridge, switch, router, gateway sebagai peralatan interkoneksinya. Adapun tujuan komunikasi dalam jaringan komputer antara lain membagi sumber daya, misalnya sharing data, sharing printer, CPU, memori, ataupun hard disk. Yang kedua, komunikasi, misalnya email, instant messaging, chatting. Yang ketiga, akses informasi, misalnya web browsing. Berdasarkan arah transmisinya, komunikasi data dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama simplex. Pada simplex, signal hanya ditransmit satu arah saja, di mana satu stasiun sebagai pemancar dan yang lainnya sebagai penerima. Pada sistem ini, aliran data hanya dapat terjadi satu arah saja. Yang kedua, half duplex. Dalam operasi ini, kedua stasiun mungkin melakukan pengiriman, tetapi tidak bisa bersamaan melainkan beroperasi gantian. Pada sistem ini, aliran informasi dapat terjadi kedua arah, tetapi tidak bersamaan. Yang ketiga, full duplex. Dalam operasi full duplex, kedua stasiun mungkin mentransmisi secara serentak. Pada sistem ini, aliran dapat terjadi kedua arah pada saat yang bersamaan. Sistem ini dapat terjadi hanya menggunakan saluran komunikasi data atau dengan menggunakan dua saluran komunikasi data. Part 2. Jenis-jenis komputer jaringan. Berdasarkan geografis atau wilayahnya terdiri dari pertama local area network atau LAN, yang kedua metropolitan area network atau MAN, yang ketiga wide area network atau WAN. LAN disebut jaringan komputer lokal sebab biasa dipakai di lingkup yang luasnya sekitar 10 meter sampai 1 km seperti di kantor, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. MAN adalah koneksi jaringan berkecepatan tinggi yang menghubungkan jaringan lokal di dalam sebuah area kota metropolitan, atau di dalam MAN biasanya terdapat satu atau lebih LAN, luasnya lebih dari 10 km. Yang ketiga ialah WAN. WAN merupakan kumpulan dari beberapa LAN. Agar bisa saling berhubungan, diperlukan sebuah perangkat bernama router. Area WAN ini bisa dibilang tak terbatas selain antar daerah dalam satu kota, bisa juga antar kota, antar pulau, bahkan antar negara. Berdasarkan fungsi terbagi menjadi 2, yaitu jaringan client server dan jaringan peer-to-peer. Jaringan client server pada dasarnya ada satu komputer yang disiapkan sebagai server dan komputer lainnya sebagai klien. Semua permintaan layanan sumber daya dari komputer klien harus dilewatkan ke komputer server. Komputer server ini akan mengatur pelayanannya. Jaringan peer-to-peer ditujukan dengan komputer-komputer saling mendukung, sehingga setiap komputer dapat meminta pemakaian bersama sumber daya dari komputer lainnya. Demikian pula harus siap melayani permintaan dari komputer lainnya. Model jaringan ini biasanya hanya bisa diterapkan pada jumlah komputer yang tidak terlalu banyak, maksimum 25, karena komunikasi akan menjadi rumit dan macet bila mana komputer terlalu banyak.
Berdasarkan distribusi sumber informasi data. Yang pertama ya jaringan terpusat. Jaringan ini terdiri dari komputer client server, yang mana komputer klien berfungsi sebagai perantara untuk akses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Yang kedua, jaringan terdistribusi. Jaringan ini merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat, sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan klien membentuk sistem jaringan tertentu berdasarkan media transmisi data. Yang pertama ya jaringan berkabel atau wired network. Pada jaringan ini, untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain, diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik antar komputer jaringan. Yang kedua, jaringan nirkabel atau Wi-Fi merupakan jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Pada jaringan ini tidak diperlukan kabel untuk menghubungkan antar komputer karena menggunakan gelombang elektromagnetik yang akan mengirimkan sinyal informasi antar komputer jaringan. Part 3, OSI layer dan topologi. OSI model layer. Open System Interconnection atau OSI adalah sebuah permodelan dan kerangka jaringan dengan mengimplementasikan beberapa protokol dalam 7 layer atau lapisan. Topologi jaringan. Topologi jaringan sendiri adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. OSI layer. International Standard Organization atau ISO yang mengembangkan OSI model. OSI model dibagi menjadi 7 layer. Layer 1 sampai dengan 4 adalah lapisan bawah dan mengatur perpindahan data. Layer 5 sampai dengan 7 adalah lapisan atas yang mengandung data aplikasi. Jaringan komputer memiliki prinsip kerja yaitu menyampaikan, di mana setiap layer memiliki tugas yang spesifik dan menyampaikan data ke layer selanjutnya. Layer 7 application layer merupakan layer di mana terjadi interaksi antarmuka end user dengan aplikasi yang bekerja. Layer 6 presentation layer. Layer ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan. Layer 5 session layer. Session layer akan mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Layer 4 transport layer. Layer ini akan melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan. Layer 3 network layer. Network layer akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim data maupun IP tujuan data. Layer 2 data link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Layer 1 physical layer. Layer fisikal bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring. Macam-macam topologi jaringan. Topologi bus. Topologi ini adalah topologi pertama kali yang digunakan untuk menghubungkan komputer. Dalam topologi ini, masing-masing komputer akan terhubung ke satu kabel panjang dengan beberapa terminal, dan pada akhir dari kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Topologi star. Seperti namanya, susunan pada topologi star sama seperti lambang bintang yang biasa kita buat. Topologi ini memiliki node atau inti tengah yang disambungkan ke node lainnya. Topologi ring. Topologi ring digunakan dalam jaringan yang memiliki performance tinggi. Jaringan yang membutuhkan bandwidth untuk fitur yang time sensitif seperti video dan audio, atau ketika performance dibutuhkan saat komputer yang terhubung ke jaringan dalam jumlah yang banyak. Topologi mesh. Topologi mesh adalah topologi gabungan dari topologi ring dan topologi star yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada dalam jaringan. Akibatnya, dalam topologi mesh setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju. Topologi tree.
Topologi jaringan TD merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi, setiap topologi star akan terhubung ke topologi star. Yang lainnya menggunakan topologi bus. Biasanya dalam topologi ini terdapat beberapa tingkatan jaringan, dan jaringan yang berada pada tingkat yang lebih tinggi dapat mengontrol jaringan yang berada pada tingkat yang lebih rendah. Topologi extended star merupakan perkembangan lanjutan dari topologi star. Part 4, IP dan netmask. IP address. IP address pengelamatan pada TCP atau IP yang tersusun atas 32 bit angka biner. Angka hanya bernilai 1 dan 0. 32 bit pada IP address akan dibagi menjadi 4 bagian yang disebut oktet. Pada setiap oktet terdiri dari 8 bit. IP address dibagi menjadi 2 bagian, yaitu network ID dan host ID. Network ID yang akan menentukan alamat dalam jaringan atau network address, sedangkan host ID menentukan alamat dari pelaratan jaringan yang sifatnya unik dan membedakan antara satu mesin dengan mesin lainnya. Jika ibaratkan network ID nomor jalan dan alamat jalan, sedangkan host ID adalah nomor rumahnya. Netmask digunakan untuk membedakan antara network address dengan host, di mana kelompok yang bernilai 0 adalah untuk host dan kelompok yang bernilai 255 digunakan untuk network address. Selain itu, perlu diketahui bahwa setiap subnet di kelas A, B, dan C terdapat network ID dan broadcast. Network ID memiliki alamat IP di mana oktet keempatnya bernilai 0, sedangkan broadcast memiliki alamat IP di mana oktet keempatnya bernilai 255. Sebagai contoh, untuk alamat IP 192.168.1.10 dengan subnet mask 255.255.255.0, berarti alamat jaringan IP tersebut adalah 192.168.1.0, sedangkan alamat hostnya adalah 0.0.0.10. Subnetting. Subnetting adalah cara membagi satu jaringan menjadi beberapa subjaringan. Beberapa bit dari bagian host ID dialokasikan menjadi bit tambahan pada bagian network ID. Cara ini menciptakan sejumlah network ID tambahan dan mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap jaringan tersebut. Broadcast. Broadcast merupakan alamat IP yang digunakan untuk memanggil semua IP dalam satu kelompok. Broadcast diperoleh satu angka sebelum subnet berikutnya. Jadi, apabila dalam suatu network subnet selanjutnya setelah subnet 192.168.1.0 adalah 192.168.1.128, maka broadcastnya yaitu 192.168.1.127. Host pertama. Host pertama diperoleh dari satu angka sesudah subnet atau network. Jika diketahui subnet suatu jaringan 192.168.1.0, maka host pertamanya adalah 192.168.1.1. Host terakhir. Host terakhir diperoleh dari satu angka sebelum broadcast. Jika broadcast dari suatu subnetting adalah 192.168.1.127, maka host terakhir adalah 192.168.1.126. Part 5, routing. Routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Rute ini disebut dengan rute dan informasi rute secara dinamis dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router lain. Seorang administrator memilih suatu protokol routing dinamis berdasarkan keadaan topologi jaringannya. Routing adalah proses di mana suatu router memforward paket ke jaringan yang dituju. Suatu router membuat keputusan berdasarkan IP address yang dituju oleh paket. Semua router menggunakan IP address tujuan untuk mengirim paket. Agar keputusan routing tersebut tepat, router harus belajar bagaimana untuk mencapai tujuan. Ketika router menggunakan routing dinamis, informasi ini dipelajari oleh komputer yang lain. Ketika menggunakan routing statis, seorang network administrator mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang ingin dituju secara manual. Default route adalah sebuah rute yang dianggap cocok dengan semua IP address tujuan. Dengan default route,
Ketika IP address destination atau tujuan dari sebuah paket tidak ditemukan dalam tabel routing, maka router akan menggunakan default route untuk memforward paket tersebut. Routing dibagi menjadi dua. Yang pertama, static routing. Static routing adalah sebuah router yang memiliki tabel routing static yang disetting secara manual oleh para administrator jaringan. Yang kedua, dynamic routing. Routing dinamis adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Macam-macam protokol pada routing dinamis. Pertama, RIP, Routing Information Protocol. RIP adalah protokol yang memberikan routing tabel berdasarkan router yang terhubung langsung. Selanjutnya, router akan memberikan informasi ke router yang terhubung langsung dengan router tersebut. Yang kedua, IGRP, Interior Gateway Routing Protocol. IGRP adalah sebuah routing protokol yang dikembangkan pada pertengahan tahun 1980-an oleh Cisco Systems Inc. Tujuan utama penciptaan IGRP adalah untuk menyediakan protokol yang kuat untuk routing dalam sistem otonomi. IGRP memiliki hop maksimum 255, tetapi defaultnya sendiri adalah 100. Yang ketiga adalah OSPF, Open Short Path First. OSPF adalah sebuah routing protokol standar terbuka yang telah diaplikasikan oleh sejumlah vendor jaringan dan dijelaskan di RFC 2328. Jika Anda memiliki banyak router dan tidak semuanya adalah router Cisco, maka Anda tidak dapat menggunakan IGRP. Jadi pilihan Anda tinggal RIPv1, RIPv2, atau OSPF. Jika jaringan yang dikelola adalah jaringan besar, maka OSPF adalah pilihan satu-satunya. Macam-macam protokol pada routing dinamis. Yang keempat ialah EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. EIGRP sering disebut juga Hybrid Distance Vector Routing Protocol karena EIGRP ini terdapat dua tipe routing protokol yang digunakan, yaitu Distance Vector dan Link State. EIGRP ini pengembangan dari routing protokol IGRP. Properti Cisco. EIGRP dan IGRP dapat dikombinasikan satu sama lain karena IGRP adalah hanya pengembang dari IGRP. Yang terakhir adalah BGP, Border Gateway Protocol. BGP merupakan salah satu jenis routing protokol yang ada di dunia komunikasi data. Sebagai routing protokol, BGP memiliki kemampuan untuk melakukan pengumpulan rute, pertukaran rute, dan menentukan rute terbaik menuju sebuah lokasi dalam sebuah jaringan. Part terakhir yaitu Domain Name System. DNS merupakan sistem berbentuk database terdistribusi yang akan memetakan atau mengkonversikan nama host mesin domain ke alamat IP Internet Host atau mesin domain ke alamat IP Internet Protocol, dan sebaliknya dari alamat IP ke nama host, yang disebut dengan reverse snooping. DNS dapat dianalogikan sebagai pemakaian buku telepon di mana orang yang ingin kita hubungi berdasarkan nama untuk menghubunginya dan menekan nomor telepon berdasarkan nomor dari buku telepon tersebut. Fungsi DNS. Fungsi utama DNS adalah menerjemahkan nama-nama hostname menjadi nomor IP atau IP address ataupun sebaliknya, sehingga nama tersebut mudah diingat oleh pengguna internet. Yang kedua, memberikan suatu informasi tentang suatu host ke seluruh jaringan internet. DNS memiliki keunggulan seperti pertama, mudah. DNS sangat mudah karena user tidak lagi direpotkan untuk mengingat IP address sebuah komputer atau cukup hostname atau nama komputernya saja. Yang kedua, konsisten. IP address sebuah komputer boleh berubah tapi hostname tidak bisa berubah. Cara kerja DNS bisa dilihat pada gambar. Struktur DNS. Domain name system merupakan hierarki pengelompokan domain berdasarkan nama. Domain ditentukan berdasarkan kemampuan yang ada di struktur hierarki yang disebut level, yaitu root level domain merupakan level paling atas di hierarki yang diekspresikan berdasarkan periode dan dilambangkan oleh tanda kutip 2. Top level domain berisi second level domain dan host yaitu .com, .edu, .org,
.net T-nya 2, .gov, .mail, dan .xx. Second level domain berisi domain lain yang disebut subdomain, contoh amicom.co.ac.id. Second level domain amicom.ac.id bisa mempunyai host www.amicom.ac.id. Third level domain berisi domain lain yang merupakan subdomain dari second level domain di atasnya. Contoh dosen.amicom.ac.id, subdomain dosen.amicom.ac.id, juga mempunyai host www.dosen.amicom.ac.id. Yang terakhir adalah hostname. Domain name yang digunakan dengan hostname akan menciptakan fully qualified domain name atau FQDN untuk setiap komputer. Name server type, yang pertama primary master, yang kedua secondary master atau slave, yang ketiga caching only. Penjelasannya bisa dilihat di gambar. Domain name system, aplikasi DNS. Yang pertama host, mendapatkan alamat IP dari suatu nama host atau mendapatkan nama host dari suatu alamat IP. Yang kedua NSLOO, mencari informasi tentang metode jaringan, dan GJG, memeriksa isi database dari name server. Yang ketiga DIG, Domain Internet Grouper, mencari informasi yang lebih lengkap dari suatu domain. Yang keempat bind, aplikasi name server. Demikianlah presentasi tentang materi jaringan komputer. Jika ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.